pribadi itu untuk merawat ini hanya bisa 1 kali seminggu, hari Minggu ke kebun karena terbentur dengan kewajiban sebagai pegawai juga. Alhamdulillah mungkin kalau diperhitungkan 1 tahap itu bisa ngambil, bisa memetik ya mungkin sekitar 3 sampai 4 pikul 1 tahap. 1 tahap dalam 1 panen Pak dalam ya? 1 panen ya. Berarti 1 kalau dikali 6 tahapan ya segitulah mungkin. Mudah-mudahan ini terus menerus nanti menjadi baik ini. Amin. Dan ini saya petik ini buahnya alhamdulillah. Masak ini. Sudah masak ini, merah ini. Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini channel Ladang Hias berkunjung di kebun jeruk siam punyanya Pak Ahmad Yamani. Walaupun beliau seorang PNS dan saat ini beliau kepala sekolah, tapi beliau rajin berkebun. Jeruk siamnya Pak Yamani ini, beliau di belakang saya. Ini jumlahnya ada 160 batang. Tetapi penghasilannya beliau dalam 160 batang itu bisa menghasilkan 3 ton buah jeruk. 3 ton buah jeruk ini dengan harga di pasaran saat ini 8.000. Jadi kalau kita hitung-hitung 3 ton kali 8 adalah ketemunya 24 juta. Sangat menarik menanam jeruk siam ini, dan nanti kita juga mau bertanya-tanya bagaimana mekanismenya, cara menanamnya, perawatannya. Beliau dikategorikan sukses di dalam pertanian walaupun beliau adalah speknya seorang guru dan kepala sekolah. Yuk kita langsung aja ke kebunnya, kita bertanya-tanya dan kita melihat kebun jeruknya. Ini jeruk siamnya ya, yang sudah berbuah. Nah, ini buahnya juga banyak jeruknya. Tuh buahnya luar biasa, menarik. Ini jumlahnya 160 batang. Nah, ini di tengah-tengahnya ada paret ya, dibikin paret. Karena datarannya rendah, beliau tanah paretnya ini diangkat untuk menjadi gulutan di tanaman jeruk siamnya. Nah, ini panen. Ini pun sudah dipanen ini ya. Kemarin dipanen kurang lebihnya sekitar setengah ton Pak ya? Ya, setengah ton. Nah, setengah ton ini ada saudaranya Pak Yamani ya. Ya beliau juga suka dengan berkebun. Buahnya banyak, lebat. Ini lebat. Ya, kita jalan-jalan dulu melihat keadaan jeruk yang paling ujung di sana seperti apa. Apakah merata buahnya atau tidak ya? Nih, sangat subur-subur dan beliau sistem perawatannya dibumbung. Kalau orang sini ngomongnya dibumbung, jadi 1 batang dibumbung dengan tanah, dinaikkan lah ya. Nah, jadi beda. Termasuk ini bersih nih, karena kalau di sini itu rumput 2 bulan aja lebih daripada 2 jengkal di sini itu pertumbuhan rumput. Jadi sangat susah mengendalikan rumput di sini. Beda dengan kayak di Jawa, Sumatera, pertumbuhan rumputnya lambat. Kalau di sini sangat cepat nih. Besar-besar nih buahnya. Walaupun beliau seorang PNS, kepala sekolah, suka berkebun. Ini ya kebunnya beliau. Ya. Jadi jangan berharap cuman satu pekerjaan beliau. Agak sempit ya. Jalannya jadi agak ke parat-parat ini. Ini buahnya rimbun. Untuk penahan jeruk ini beliau memakai bambu untuk menahan biar nggak terlalu ke bawah
Nah, panjangan ini panjangnya kurang lebih 120 meter dan lebarnya ini sekitar 40-an ini, 40-an meter. Lebar dari jarak sana ya, jarak sana ke sana sekitar 40 meter. Nah, beliau menjadi jeruk siamnya ini beliau menanam hanya 4 baris. 1 2 3 4. Nah, 4 baris. Jadi satu batang ini lebih ini panen jeruknya itu 20-an kilo. Ini pun sudah dipanen ya, kemarin 500 kilo. Ini hari ini siap dipanen. Luar biasa. Ini untuk gulutannya beliau memakai hampir 2 meter ya, 2 meteran ini kurang lebih. Nanti bisa tanya-tanya langsung lah ke beliau berapa, karena saya belum tahu persis cara untuk lokasinya. Ini ada yang kurus juga ya, ada yang kurus, tapi sudah berbuah juga. Oh, mungkin ini susulan ini susulan juga. Maksudnya tanam pertama mati, disusul kembali. Nah, ini ya. Ini di tengah-tengah hutan beliau penanam jeruk siam ini. Di kanan kirinya masih hutan tuh ya, semak-semak hutan. Jadi beliau seorang pegawai dan kepala sekolah, berani spekulasi berkebun jeruk dan alhamdulillah hasilnya melimpah. Nah, ini. Wah, ini kalau saya lihat ini jeruknya ini usianya masih panjang ini, karena ini termasuk masih di bawah 5 tahun usia jeruk ini. Ini rimbun juga, banyak betul buahnya ya. Lebat-lebat buahnya. Ada juga yang pecah ya. Ini ada yang pecah. Ada yang pecah. Ya wajar karena di sini panasnya tinggi. Jadi wajar kalau ada jeruk yang pecah. Ya, kita langsung coba aja deh dari ujung sana, nanti kita ambil video gambar dari sana. Kita sudah di ujung ini ya, paling ujung. Ya, kita ambil video dari sini. Bagaimana jeruknya, maksudnya rata atau tidak buahnya dan perlakuannya seperti apa. Takutnya biasanya yang dekat dengan jalan itu yang bagus, dan yang ujung biasanya jarang disentuh itu jelek. Tapi kita lihat ternyata masih sama ya, hasil buahnya masih rimbun banyak. Nah, ini jeruknya ya, tuh ya, itu siap dipanen hari ini. Oh, kalau yang ini jeruk pecel ini ya, jeruk pecel. Kalau di sini jeruk nipis. Oh, beliau itu pakai tekniknya untuk batas dari ke hutan ini beliau. Maksudnya bersentuhan dengan hutan, sebelah ini kan hutan. Ya, mohon maaf ya, hutan ya. Nah, seperti ini. Beliau pakai jeruk nipis. Jadi di pematang ataupun pinggirnya ini jeruk nipis semua nih. Nah, ini jeruk nipis ya, itu jeruk nipis. Ini juga jeruk nipis. Nah, jeruk nipis, ini pun jeruk nipis nih yang masih kecil-kecil juga tuh. Jeruk nipis. Jadi untuk pembatas dengan tanah orang ataupun dengan hutan ya. Ya, itu jeruk nipis kecil-kecil, masih kecil ya. Ya, jeruk nipis semua itu tanamin. Jadi kalau ini dimanfaatkan untuk jeruk siamnya ini, berarti ini kurang lebihnya 40 pohon. Nah, satu baris ini sampai ujung sana 40 pohon. Nah, 40 pohon ya. Tapi beliau tanam jeruk nipis. Ya. Kita lihat lagi ke ujung sana.
jeruk nipis juga. Nah, tuh buahnya juga masih lebat ya. Tuh. Juga setiap tengahnya jarak itu beliau bikin paret. Ataupun karena paret ini sebenarnya beliau condong ke pengambilan tanah untuk membuat pembumbungan seperti ini. Nah, jadi tanaman jeruk dibumbung seperti ini karena di sini dataran rendah. Jadi untuk meningkatkan media tanam ya. Jadi beliau ngambil tanah dari bawah. Pun ini mekanismenya kalau saya lihat ini, beliau tanahnya juga harus dikasih kapur dolomit. Ini masih ada putih-putihnya ya. Nah, tuh masih ada putih-putihnya. Ini kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Nah, untuk menghilangkan keasaman karena di sini asam. Karena ibaratnya tanah di sini tuh tanah gambut. Ya. Apalagi kalau tanah di pegunungan sangat bagus. Nah, ini juga ada jeruk quit. Nah, ya. Kalau mungkin teman-teman di sana ini di sini namanya quit, jeruk quit ya ini. Jadi kayak jeruk purut. Tapi bukan jeruk purut. Ya sama sih. Cuma namanya quit. Nah, ini ya. Dia lebih harum ini, lebih tajam. Nih jeruknya. Ini daunnya. Teman-teman yang belum tahu ini jeruk quit ya. Nih. Sama juga masih luar biasa ini ya. Nah, ini buahnya juga walaupun dari ujung. Ya, tuh. Nah, itu juga jeruk nipisnya di pematang itu yang kecil ya. Tuh, ya kita dekatkan lagi deh videonya. Nah, itu untuk pematang sepanjangan itu beliau memakai jeruk nipis ataupun jeruk sambal. Mohon maaf, jeruk pecel. Beda lagi jeruk sambal. Jeruk pecel ya. Nah, sepanjangan ini. Ya, langsung aja nanti ke Pak Muhammad Yamani kita bertanya-tanya bagaimana perawatan dan pemupukannya di jeruk siam ini. Teman-teman ladang hias, ya kebetulan Pak Yamani lagi panen jeruk siam ya. Ini ya, beliau lagi panen. Kita datangin bagaimana teknik budidaya jeruk siam ini. Pak Yamani, beliau itu seorang pegawai negeri. Beliau juga saat ini menjabat kepala sekolah, tapi beliau juga berkebun jeruk siam, Pak ya. Ya, Pak. siam. Ya, mohon maaf nih Pak, mau tanya tentang teknik budidaya jeruk siam ini bagaimana sih Pak? Oh ya, aduh. Untuk penanaman jarak tanam seperti ya, apa? jeruk siam Ya. ini ya mungkin tidak terlalu susah. Tidak terlalu susah Pak ya. Tidak terlalu susah prosesnya. Yang penting kayaknya pertama itu ada kemauan. Ada kemauan, betul-betul dasar utama Pak ya. Terus setelah itu perawatan ya tentu mungkin perawatan ini tanaman apapun sebenarnya perlu perawatan. Betul. Namun untuk jeruk ini ya mungkin sedikit lebih ekstra lah perawatannya. Iya Pak. Nah, karena harus ada perhatian-perhatian khusus. Beda mungkin dengan tanaman-tanaman lain seperti misalnya mangga, ya, atau tanaman lain. Tapi kalau jeruk ini ada istilahnya itu rutinitas dalam pemeliharaan. Seperti misalnya pembersihan, terus pemupukannya, dan juga penyemprotan pada pohon. Ada pohon Pak. Untuk menghilangkan ya penyakit yang ada di pohon ini seperti hama misalnya. Iya Pak ya. Tentu itu harus diperhatikan lebih ekstra. Karena kelihatannya di jeruk ini hama itu kelihatannya lebih condong banyak hamanya, sehingga penyemprotan itu kelihatannya bisa diabaikan. Jadi penyemprotan itu ya minimal paling tidak itu paling lambat itu
ya 2 minggu 1 kali penyemprotannya. 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali. Itu untuk pencegah hamanya Pak ya? Untuk pencegah hamanya. Iya. Sekaligus juga penyemprotan itu untuk ada pemupukannya di situ. Oh, jadi iya. langsung menyemprot hama dan langsung juga ada memupuk untuk menyegarkan daun-daun. Daun-daun. Pupuk daun berarti Pak ya? Pupuk daun ya, pupuk daun ya, betul, pupuk daun. Nah, sehingga mungkin secara otomatis hamanya hilang dan juga perkembangannya juga cukup bagus. Dan ini kebun jeruk saya ini sebenarnya sudah sampai saat ini berumur 3,5 tahun. 3 tahun setengah, tepatnya 3,5 tahun. Betul. Dan untuk 3,5 tahun ini alhamdulillah kami sudah memanen ini. Sudah memanen Pak ya? Sudah memanen dan alhamdulillah buahnya dengan buah yang pertama ini cukup memuaskan. Iya. Cukup memuaskan alhamdulillah. Kita lihat buahnya seperti ini walaupun belum maksimal kelihatannya, cuman ya cukup memuaskan dulu. Dan ini kita perkirakan mungkin buahnya ini kalau dilihat rata-rata dari tanaman satu batang. Tanaman saya ini satu batang tuh diperkirakan minimal ini 30 kilo satu pohon. Satu pohon. Jadi dengan jumlah pohon yang saya tanam ini ada sekitar 160 pohon. Dan alhamdulillah hampir kelihatannya ini 85% berbuah rata-rata. Berbuah rata-rata. Adapun 15%-nya itu berbuah, cuman kelihatannya tidak begitu maksimal karena ada batang juga yang perkembangannya masih ketinggalan dengan yang lain. Oh gitu. Seperti itu ya. Sehingga mungkin ya perkembangan buah pun juga akan berpengaruh kepada perkembangan pohon. Ini kita lihat ini cukup cukup banyak buahnya ini. Lebat, ya? Iya. Ini cukup banyak buahnya ini. Cuman kelihatannya masih agak kecil, terbilang masih kecil ini. Tapi dibandingkan dengan yang lain masih banyak juga yang besar-besar buahnya karena ini karena terlalu banyak buah mungkin. Ya jumlah buahnya terlalu banyak. Jumlahnya terlalu banyak buahnya ini kan kami tidak sempat untuk menguranginya. Sehingga ya Kak mau tidak mau menjadilah istilahnya pembiaran terhadap buah ini. Nah, maka mungkin tanam jeruk ini sebenarnya mengasihkan nih. Mengasihkan Pak ya? Mengasihkan. Mengasihkan dan artinya perawatannya memang tidak begitu serius, tapi tidak begitu ya serius betul tapi pasti gitu kan. Pasti. Tidak begitu serius tapi pasti. Artinya kayak misalnya pembersihan itu santai saja. Nyemprot sedikit-sedikit. Dan juga mupuk sedikit-sedikit kan santai saja. Artinya kami, saya sendiri sebagai pribadi itu untuk merawat ini hanya bisa 1 kali seminggu, hari Minggu ke kebun karena terbentur dengan kewajiban sebagai pegawai juga. Maka dari itu ya alhamdulillah lah sampai saat ini buahnya sudah cukup memuaskan untuk kami sebagai pemula mungkin dari petani jeruk ini. Maka dari itu kami sangat ini kelihatannya melihat kondisi seperti ini tambah bersemangat lagi kelihatannya ini. Maunya ada itu ya mau kalau ada lahan malah mau nambah lagi. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah nanti seterusnya ini bisa menjadi lebih baik dan kami juga selalu berusaha untuk mengadakan perawatan. Dan nanti kami perkirakan mungkin umur 4 sampai 5 tahun mudah-mudahan lebih maksimal buahnya nanti. Dan kalau menanam jeruk ini sebenarnya kalau hanya sekedar untuk menikmati buah saja bagi kita, punya saya ini 2,5 tahun kemarin itu sudah berbuah. 2 tahun sudah berbuah banyak sekali. Cuman karena umurnya ini masih muda, jadi ya oleh teman-teman yang berpengalaman dari jeruk ini disuruh untuk dibuangi dulu, dirontok. Dirontok. Untuk pembentukan batang. Untuk pembentukan batang. Namun kami juga karena mau pengen rasain buah-buahnya, jadi kami tinggal 1, 2 satu pohon. Alhamdulillah 2,5 tahun kami sudah merasain untuk memakan. 2,5 tahun Pak ya? 2,5 tahun walaupun belum, memang targetnya belum untuk menjual. Betul. Tapi setelah 3,5 tahun ini alhamdulillah sudah maksimal. Dan ini kami baru 1 kali panen ini dan diperkirakan panen kami ini akan bisa habis nanti secara keseluruhan mungkin sampai 4 sampai 6 kali tahapan ini. 4 kali tahapan Pak ya? Iya. Itu dalam 1 musim Pak ya? Dalam 1 musim. Kalau dalam 1 tahun Pak ada berapa musim Pak kalau jeruk siam ini Pak? Kalau jeruk siam ini kalau 1 tahun
Itu yang maksimal itu memang buahnya banyak, itu 1 tahun. 1 tahun. Cuman nanti dia ada buah, istilahnya tuh ada buah Selang. buah sela-selanya, buah penyela bilang orang itu. Betul. Nah itu ada terus nanti itu. Cuman secara keseluruhan dia berbuah untuk maksimal tuh 1 tahun. Iya. Cuman ya cukup bagus juga karena ini baru 1 kali, belum kelihatan apa-apa kami panen ini. Betul. Jadi mungkin nanti targetnya ini sampai 5 sampai 6 kali tahapan ini baru habis ini. Baru habis tak ya? Baru habis. Betul. Alhamdulillah, mungkin kalau diperhitungkan 1 tahap itu bisa ngambil, bisa memetik ya mungkin sekitar 3 sampai 4 pikul 1 tahap. 1 tahap dalam 1 panen Pak Dalam ya? 1 panen, ya. betul. Berarti kalau dikali 6 tahapan ya segitulah mungkin. Siap. Mudah-mudahan ini terus menerus nanti menjadi baik ini. Amin. Dan ini Amin. saya petik ini buahnya alhamdulillah. Masak ini. Sudah masak ini, merah ini. Merah. Wah. Pak, boleh dibuka Pak dalamnya seperti apa sih hasil buah jeruk siam ini? Oke, Ya, dalamnya. sebentar. Ini kalau jeruk siam ini memang sebenarnya agak kecil sih buahnya, tidak sebesar buah misalnya jeruk jeruk Borneo itu besar memang buahnya. Tapi kalau jeruk siam ini memang gede, cuman tidak segede itu. Nah, tapi kalau kita rata-rata kalau ditimbangnya mungkin sekitar 6, 7, 1 kilo itu yang besarnya. Tapi kalau yang kecilnya itu bisa 10, 12, 1 kilo. 1 kilo. Nah ini kebetulan ini kami berada di pohon yang agak lebat buahnya, tapi memang agak kecil. Agak kecil Pak ya. Cuman kalau rasanya tidak beda, kecil besar sama-sama manis. Buktinya ini. Nah ini kita lihat kalau kita buka seperti ini merah sekali nih. Kalau sudah merah dan ini kita tekan di luarnya sudah agak kenyal-kenyal. Nah, itu berarti sudah menandakan bahwa jeruk ini jeruk tua. Jeruk tua siap dipanen. Siap dipanen dan rasanya coba kita rasain dulu ini. Saya mengatakan insya Allah tidak bohong lah. Dan kalau manis saya katakan manis, kalau masam saya katakan masam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini manis sekali nih. Manis sekali. Dan memang dari pengalaman teman-teman yang menyarankan bagaimana cara untuk menambah manisnya jeruk ini. Dan ini berada sebenarnya di tanah zat asamnya yang cukup tinggi. Ini Pak ya? Iya. Betul. Saya itu disarankan untuk lebih memperbanyak garam. Garam. Mengasih garam di pohonnya. Garam apa itu Pak? Garam apa namanya itu ya? Pokoknya garam kasar yang belum ada jodiumnya, garam yang belum diolah. Gitu Pak. Dan itu dijual biasanya per kilo di pasar itu. Nah itu garamnya. Dan itu katanya untuk menetralisir zat asam sehingga rasa jeruk itu nanti bisa menjadi manis. Dan alhamdulillah terbukti ini. Dan kenapa jadi saya kata terbukti punya saya ini manis? Karena ada juga jeruk-jeruk yang lain itu katanya di tanah yang sama dan di daerah yang sama itu kok kenapa jadi asam. Betul. Nah kemungkinan karena pengaruh itu. Dan ini alhamdulillah di samping pupuk terus kapur dan juga tambahan itulah garam. Nah jadi mungkin kepada teman-teman juga yang pengen mau mencoba mungkin tanaman jeruk ini silahkan. Dan kita berbagi pengalaman lah. Nah dan saya bukan berarti mengaku yang bisa menanami, dan saya juga jujur sendiri bahwa ini pengalaman pertama juga, tapi alhamdulillah ini hasilnya Pak ya. Hasilnya sudah cukup memuaskan untuk saya sebagai petani jeruk yang juga saya juga sebagai pegawai negeri untuk mengambil sela-sela waktu 1 minggu sekali ke kebun. Siap. Ya, makasih banyak Pak atas informasinya. Semoga teman-teman di sana ternyata bukan hanya petani itu bukan asli petani, tapi bisa juga dari golongan PNS ataupun pegawai-pegawai lain yang memanfaatkan waktu di hari liburnya. Ya, sekian dari teman-teman channel Ladang Hias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi pada panen jeruknya nih ya. Rombongan acara keluarga panen jeruk bareng-bareng dengan keluarga. Gimana Pak jeruknya Pak? Manis betul, mantap jeruknya. Ya, banyak juga buahnya. Yuk kita ngikutin teman-teman kita yang di ujung sana deh, yang lagi panen jeruk. Ya, ini acara keluarga sambil panen jeruk. Tuh ada di gubuknya juga ya. Jadi
sambil makan bisa di gubuk ataupun di rumah. Baru kita cari. Ini juga abahnya lagi panen jeruk ya. Nah, halo Bah, gimana hasil jeruknya nih Bah? Ini lagi pilih-pilih yang masak-masak. Ya dipilih yang masak, jadi nggak bisa dipanen secara langsung Pak ya, harus dipilih. Nah tuh banyak keluarga. Nah halo yang lagi panen jeruk adek-adek. Nah halo Bu. Nah tuh. Jadi langsung makan di tempat, makan di lokasi langsung aja. Tapi bukan makan di pohon Bu ya. Nah, nggak boleh dimakan di pohon Bu. Wisata alam. Jeruknya Nah, manis loh. nah, jeruknya manis. Jadi ya Bu, kesan-kesannya untuk di luar sana Bu, gimana Bu? Kira-kira boleh nggak untuk belajar tanam jeruk seperti ini Bu? Boleh sih, sebetulnya malah bagus ya. Malah Harusnya bagus ya. Punya kebun ini buka wisata alam kebun jeruk. Oh masuk, ya siap masukannya. Apalagi pas hari panen gini. Iya. Jadi metik berapa, dihitung nanti jeruknya itu yang dibeli. Oh gitu Bu ya. Banyak anak Bandung tuh panen stroberi. Ya. Nah, jadi metik berapa? Nah, jadi biaya masuknya tuh murah, tapi dia membeli jeruk. Oh nanti setelah metik ditimbang baru. Itu harus dibeli. Oh gitu. Harganya nggak boleh harga pasar. Betul. Harganya harga wisata dong. Siap bisa membawa keluarga. Kalau makan di lokasi gratis Bu ya, nggak dihitung? Nggak dihitung, cuman nanti pulangnya bayar Bu ya. Iya. Pas bawanya ya. Bu, saya mau nanya nih. Untuk menghadapi IKN di Penajam Pasir Utara, cocok nggak Bu untuk di sektor pertanian kita memperluas seperti tanaman jeruk? Kalau IKN kan Iya. sekarang itu kan lebih banyak istilahnya ke daerah itu UMKM, ya kan? UMKM gitu kan. Terus pertanian, perkebunan ya. Iya betul. Kalau kayak gini kan udah bagus nih. Iya. Buahnya lagi banyak. Iya betul. Kita bisa panen sekalian makan langsung di tempat ya kan? Iya betul. Jadi ini bisa buat sektor wisata juga. Betul. Jadi bukan hanya sektor Penghasilan. iya, petani untuk berkebun aja tidak, tapi untuk wisata alam juga bagus. Wisata alam, betul. Bisa nanti saya promosikan. Siap. Makasih Bu. Promosikan YouTube. Pegangkan dia. Ini hasil panenan hari ini. Tapi belum selesai Pak ya, belum selesai panen. Cuman hujan. Belum sampai separuh kok. Oh ini belum separuh sekali panen. Nah, berarti Udah dapat berapa Pak? 1 pikul. hampir Hampir 1 pikul. Kalau 1 pikul di sini 1 kintal. 1 kintal.